Kekayaan budaya Toraja telah dikenal hingga berbagai penjuru Nusantara. Sejumlah situs purbakala tersebar di setiap tempat di tanah Toraja. Toraja memiliki keindahan luar biasa, mulai dari lembah hijau, hamparan terasiring sawah, hingga sungai yang membelah perbukitan. Adat istiadat yang masih begitu kental menjadi daya tarik tersendiri bagi tanah Toraja nan kaya ini. Sebuah wilayah di Sulawesi Selatan ini menyajikan kekayaan budaya yang menakjubkan seperti rumah adat Tongkonan dan situs pemakaman di tebing dan lingkatan batu megalitikum. Beberapa kuburan kuno yang kisahnya yang mengagumkan agaknya tidak bisa dilewatkan jika kita bertandang ke tanah Toraja. Berikut 6 kuburan kuno di Toraja yang menyimpan berbagai cerita yang dirangkum dari berbagai sumber. Yang pertama, Tampang Alo. Tampang Alo atau Tampang Alo ini merupakan sebuah kuburan gua alam yang terletak di Kelurahan Kairo, Kecamatan Sengala, dan berisikan puluhan erong, puluhan tau-tau, dan ratusan tengkorak dan tulang belulang manusia. Pada sekitar abad ke-16, oleh penguasa Sengala dalam hal ini, Sang Puang Manturino bersama istrinya, Rangga Bulaan, memilih Gua Tampang Alo sebagai tempat pemakamannya, kelak jika mereka meninggal dunia. Demikianlah Rangga Bulaan meninggal lebih dahulu dan jenazahnya dimasukkan ke dalam erong, serta diletakkan dalam Gua Tampang Alo. Sedangkan Sang Puan Manturino pada saat meninggal, erong ditempatkan pada pemakaman Loso yang letaknya tidak jauh dari Tampang Alo. Entah bagaimana kemudian, erong Sang Puang ternyata kosong, sedangkan jenazahnya telah bersatu dengan jenazah istrinya di Tampang Alo. Lama setelah Sang Puang dan istrinya Rangga Bulaan meninggal dunia, pusaka kerajaan yang disebut Bakasiroe diambil oleh Puang Musu sebagai penguasa Tongkonan Puang Kalosi. Pada masa itu juga, tanah Toraja yang dikenal sebagai Tondok Limpongan Bulan, tanah Matahari Alok berada dalam kekacauan akibat serangan dari kerajaan Bone. Terjadi juga peperangan antara daerah atau masyarakat setempat dan tentara Bone membantu salah satunya, dan akibatnya yang kalah perang dirampas sawah dan kekayaannya, serta orang-orangnya dikirim ke Madan dan ke daerah Bugis. Puang Musu membawa pusaka Bakasiroe mengungsi ke Madan, dan sewaktu Puang ini menyerang Sungai Sadang, dan seorang yang bernama Karasia membunuh Puang Musu dan merampas Bakasiroe. Keturunan Puang Musu selalu berusaha dengan cara apapun untuk mengembalikan pusaka Siroe ke tempat semula. Pada tahun 1934, terjadilah perdamaian antara Puang Musu dengan keturunan Karasia melalui perkawinan. Kemudian dengan lahirnya anak dari Paritanga, pusaka Bakasiroe diberikan kepada anak tersebut untuk menyimpan dan memeliharanya. Demikian juga tempat pemakaman mereka kelak disepakati di Gua Tampang Alo sebagai perwujudan perjanjian dan sumpah suami istri, yaitu sehidup semati satu kubur kita berdua. Yang kedua, Batu Lemo. Lemo merupakan sebuah tempat yang terletak 9 km di utara kota Makale. Situs pemakaman purba dari leluhur suku Toraja ini terbuat dari batu berpahat dan diberi nama Batu Lemo. Kuburan ini melekat pada dinding tebing bukit yang tinggi dan terdapat banyak lubang dan patung. Setidaknya terdapat 75 lubang pada dinding tebing. Beberapa lubang tersebut juga ada dilengkapi dengan patung berjajar. Nama Batu Lemo sendiri berasal dari sebuah batu yang berukuran besar dan berbentuk seperti jeruk yang berada di salah satu goa. Makam pertama yang ada di kawasan Lemo berada di liang sebelah kiri paling atas di bagian utara. Kemudian terdapat puluhan liang batu yang tersebar dari utara ke selatan. Lubang kuburannya mempunyai ukuran kurang lebih 3 x 5 meter. Satu lubang di Batu Lemo biasanya digunakan untuk pemakaman satu keluarga. Bagian depan lubang adalah tempat untuk memasukkan jenazah. Penutup lubang biasanya berupa kayu dengan ukiran atau hanya menutup bambu. Beberapa tempat di kawasan Batu Lemo juga terdapat peti jenazah yang tumpuk atau disusun secara teratur. Penyusunan peti ini biasanya berdasarkan garis keturunan dalam keluarganya. Yang ketiga, Suaya. Suaya adalah kuburan raja-raja Sengala.
Kuburan ini berada di satu sisi dinding Bukit Cadas yang dipahat dan dibentuk kantung-kantung. Patung-patung atau tahu-tahu para raja dan keluarga raja diberi pakaian seperti pakaian saat mereka hidup dulu. Lokasi situs pemakaman Gua Suaya terletak 23 km di sebelah selatan kota Rantepao atau 10 km sebelah barat kota Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Gua-gua ini terletak cukup tinggi dari permukaan tanah. Sebagai tempat bersemayamnya raja, masyarakat sekitar telah menjadikannya tempat ziarah rutin. Sebagaimana tradisi mereka yang sangat menghormati orang-orang besar dan para leluhur. Tersedia tangga batu yang memudahkan wisatawan untuk melihat-lihat ke dalamnya. Tangga batu itu sudah ada sejak raja-raja itu masih hidup. Digunakan oleh para raja Senggala untuk menyendiri dan melakukan semacam pertepaan. Yang keempat, Sirope. Lokasi ini berada 6 km dari Kecamatan Makale Utara. Objek wisata ini merupakan pemakaman batu pahat di tebing-tebing batu kapur, erong dengan beberapa patung. Kompleks pemakaman ini merupakan milik kaum bangsawan di sekitar wilayah Lion, Tondok Iring. Terdapat jalan menanjak ke puncak untuk menyaksikan pemandangan yang indah di sekitar wilayah ini. Yang kelima, pohon pekuburan bayi atau baby grave. Pohon kuburan bayi ini merupakan salah satu destinasi wisata di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan yang cukup populer. Tempat wisata ini menyimpan jejak kepercayaan Aluk Todolo yang dianut masyarakat suku Toraja masa dahulu. Pohon kuburan bayi ini terletak di Kecamatan Makale Utara, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Tempat wisata ini juga biasa dikenal dengan nama Baby Kambira Grave. Penguburan bayi di pohon merupakan tradisi masyarakat terdahulu yang menganut kepercayaan leluhur atau Aluk Todolo. Tradisi penguburan bayi pada batang pohon ini disebut pasiliran. Pohon yang digunakan dalam tradisi ini juga tidak sembarangan, melainkan dilakukan pada pohon tara, sejenis pohon sukun dengan ukuran yang besar dan telah berusia ratusan tahun. Bagi masyarakat penganut Aluk Todolo dahulu, saat bayi meninggal dunia itu harus dimakamkan di sebuah pohon tara. Hal ini sebagai bentuk pengembalian bayi yang meninggal ke rahim ibunya. Pohon tara yang digunakan merupakan simbol seorang ibu. Bayi yang telah meninggal dikuburkan di batang pohon dengan kondisi dan posisi sebagaimana saat berada di dalam rahim. Bayi dimakamkan dengan posisi duduk serta tanpa busana seperti keadaan di dalam rahim. Kemudian jenazah bayi ditutup dengan ranting-ranting pohon. Yang keenam, Londa. Londa yang berasal di Desa Sandai Uai, Kecamatan Sangalangi, Kabupaten Toraja Utara merupakan makam unik khas Toraja yang berada di sebuah bukit dan berbentuk gua. Di dalam gua kita bisa menemukan peti mati, tengkorak, dan tulang belulang yang sudah berumur hingga ratusan tahun. Ketika Anda baru menginjakkan kaki di tempat ini, Anda bisa melihat jajaran patung kayu yang biasa disebut dengan tau-tau. Patung tau tersebut merupakan patung dari jenazah yang telah dimakamkan di Londa. Tau-tau yang terletak di mulut gua seperti beranda yang menyambut kedatangan Anda. Patung itu dibuat sesuai dengan ukuran asli dan didandani seperti layaknya beliau ketika masih hidup. Tidak semua orang yang meninggal dibuatkan tau-tau. Hanya golongan bangsawan dan prosesi pemakaman menggunakan adat paling tinggi yang boleh memiliki tau-tau. Masyarakat Toraja berkeyakinan jika semakin tinggi peti, maka semakin tinggi derajat dan juga roh akan cepat sampai ke nirwana. Sehingga Anda akan menemukan banyak peti mati atau erong ketika Anda mengunjungi wisata Londa, Tanah Toraja ini. Erong ini akan ditahan dengan kayu yang membuat peti tersebut bisa di dinding bukit. Dalam pemakaman suku Toraja, keluarga juga akan mengisi peti dengan barang berharga milik keluarga yang meninggal. Kemudian mereka akan meletakkan peti di ketinggian sebagai cara untuk melindungi barang-barang berharga tersebut. Mungkin cukup untuk konten kali ini membahas tentang 6 tempat wisata sejarah kuburan kuno di Tanah Toraja. Jika masih ada yang lain, silahkan cantumkan di kolom komentar.
Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.